selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 534 sudah terlambat untuk memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang, tapi Jasper, kami berpikir apakah kau bisa membantu. Tidak apa-apa jika itu hanya Kai, tetapi keluarganya juga tidak harus menderita karenanya, John berbicara dengan ragu-ragu. Jasper tersenyum tipis pada John dan menjawab, kau terlalu baik sebagai teman, John. John melambai padanya. Kai dan aku telah berteman selama lebih dari 1 dekade, tidak mungkin aku berdiri diam saja dan melihatnya bunuh diri. Jasper bertanya, lalu bagaimana kau ingin aku membantu? Mata Kai dan John berbinar pada pertanyaan Jasper, terutama Kai, karena dia tidak menyangka Jasper bersedia membantunya. Kai dengan cepat menjawab, aku membutuhkan dana tambahan 3,5 juta, dan aku ingin tahu apakah kau dapat meminjamkan aku jumlah itu. Aku berjanji akan membayarmu kembali setelah seluruh kejadian ini selesai, Tuan Lin. Jujur, 3,5 juta tidak banyak sama sekali, jawab Jasper, melihat kegembiraan di ekspresi Kai. Jasper dengan cepat melanjutkan, tapi aku memiliki serangkaian investasi setelah tahun baru, jadi aku tidak berencana untuk meminjamkan uang. Saat itu, ekspresi Kai dan John berubah. John dengan cepat berbicara, tapi Jasper. John, Kai memotongnya, tersenyum pahit saat dia berbicara, Tuan Lin memiliki kesulitan dan alasannya sendiri. Aku tidak akan meminjamkan uang kepada seseorang jika mereka meminta 3,5 juta secara tiba-tiba, jangan mempersulit Tuan Lin. Kata-kata John berada di ujung lidahnya ketika dia menghela napas dan menelannya kembali, memilih untuk mengatakan sesuatu yang lain. Aku keterlaluan. Kemudian, John mengangkat gelas anggur ke Jasper. Jangan katakan apa-apa, Jasper, maaf seharusnya aku tidak memaksakan ini padamu, aku akan menenggak segelas sebagai hukuman. John kemudian memiringkan kepalanya ke belakang dan menenggaknya habis. Jasper bahkan tidak bisa menghentikannya tepat waktu dan tersenyum pahit. Tenang, biarkan aku selesai bicara dulu. Kata-katanya langsung menyulut harapan pada dua pria putus asa lainnya yang sama-sama langsung menatap Jasper. Jasper berbalik untuk berbicara dengan Kai, berapa banyak dana cair yang kau miliki sekarang? Kai tidak menyembunyikan sama sekali dan menjawab, aku masih punya 800 ribu, tapi hanya itu dana yang aku miliki. Klien ingin mengambil 4 juta minggu depan, jadi aku hanya punya 800 ribu sampai Senin depan. Jasper memikirkannya dan menjawab, hari ini baru hari Rabu, 2 hari kerja sampai saat itu sudah cukup. John dengan cepat menjawab, apa yang ada dalam pikiranmu, Jasper? Beritahu kami sangat penasaran. Jasper tersenyum. Aku pikir aku bisa membantu Kai, tapi itu risiko besar, perdagangan saham cepat di pasar berjangka. Jika kita beruntung, kita akan berhasil mengisi celah 4 juta yang kau butuhkan, tapi tentu saja, tidak ada jaminan mutlak bahwa investasi akan berhasil dan kau berpotensi kehilangan 800 ribu dolar yang kau miliki juga, terserah kau untuk memutuskan. Mendengar itu, John segera berhenti berbicara dan menoleh ke Kai. Ini adalah pilihan hidup dan mati, tidak peduli seberapa dekat mereka, John tidak dalam posisi untuk membuat keputusan untuk Kai. Kai berjuang keluar sejenak sebelum mengatupkan rahangnya untuk menjawab. Klien itu adalah seseorang dengan latar belakang yang luar biasa, aku akan kacau jika aku tidak dapat membayarnya kembali, jadi aku mungkin juga bertaruh dengan 800 ribu dolar ini. Aku percaya padamu, Tuan Lin. Tapi aku harus menelepon seseorang untuk memberitahu mereka dulu, Tuan Lin, tiba-tiba Kai berkata. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya. Oh, silakan, kalau begitu. Kai melihat ketidaksenangan Jasper dan dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri. Jangan salah paham, Tuan Lin, aku percaya padamu, aku percaya, tetapi kami juga berpikir kau tidak mau membantu kami. Itu sebabnya aku menghubungi Tuan Rai, investor terbaik di provinsi itu, dan meminta bantuannya. Sekarang aku telah memilih untuk menerima bantuan darimu, maka sudah sewajarnya aku menolak Tuan Rai. Bab 535 Tuan Rai. Jasper menatap John dengan bingung. John dengan cepat menjelaskan, Samuel Rai ingat Huff. Orang itu punya masalah denganmu sebelumnya, Huff hancur pada akhirnya, ingat. Jadi Samuel Rai yang akhirnya mengambil tempatnya. Aku rasa kau tidak mengenalnya, mengingat bagaimana dia kebetulan berada di luar ketika kita pergi ke Royce Villa pada waktu itu.
kekuatannya hanya sedikit kurang dari Huff, jadi dia adalah anjing teratas sekarang setelah Huff jatuh. Nada tidak senang John memberitahu Jasper bahwa Tuan Rai ini bukanlah orang yang mudah dihadapi. Pada saat yang sama, panggilan Kai dengan Samuel terhubung. Kai pertama kali menyampaikan pendiriannya, yang disambut dengan teguran Samuel dari ujung telepon yang lain. Suara Samuel sangat keras sehingga Jasper dan John dapat mendengarnya dengan jelas. Dengar, Jones, secara logis, ini adalah uangmu, apa kau ingin mati dengannya atau tidak, itu bukan masalahku. Tapi kita sudah mencapai kesepakatan, dan aku juga menghitung danamu ke dalamnya. Kita memasuki pasar besok dan kau memberitahuku bahwa kau ingin keluar sekarang. Kenapa? Hah, apa kau memandang rendah aku atau semacamnya? Apa? Menurutmu aku akan kabur dengan uangmu? Kai tampak marah, tetapi di bawah tekanan, dia hanya bisa menjawab dengan sopan, Tuan Rai, ini salahku karena tidak memikirkan semua ini dengan matang. Tetapi aku telah menemukan teman lain dan kami juga telah memutuskan segalanya, jadi aku tidak akan memberimu uangku untuk diinvestasikan. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf? Samuel mencibir. Mentraktir makan sebagai permintaan maaf apa? Apa aku terlihat membutuhkan makanan darimu? Aku sudah merencanakan semuanya dan kau mengambil $800.000 itu dari modal pada menit terakhir. Siapa yang harus aku minta kompensasi? Apa kau menawarkan untuk membayar? Kai mendengus pelan, selalu ada batas untuk emosi seseorang tidak peduli seberapa bagusnya itu. Kai menjawab dengan muram, yang kulakukan hanyalah mendiskusikan kemungkinan itu denganmu. Belum ada penetapan, belum lagi aku tidak pernah diberitahu tentang apapun rencanamu ini, bagaimana kau bisa memintaku untuk mengganti kerugianmu? Mengapa kau menyalahkan aku? Persetan dengan bulan lalu itu seharusnya membunuhmu. Bunuh saja dirimu sendiri. Dasar bajingan bodoh. Dan siapa keparat yang membantumu? Hah? Katakan siapa dia, aku akan membunuh bajingan itu. Ekspresi Kai menjadi geram saat dia menjawab dengan dingin, aku hanya menelepon untuk memberitahumu, bukan untuk meminta pendapatmu, aku tidak peduli apakah kau setuju atau tidak. Kai kemudian mengabaikan kemarahan Samuel di ujung sana dan menutup telepon pria itu. Menghembuskan napas, Kai kemudian menoleh ke Jasper dengan getir. Maafkan aku, Tuan Lain, aku telah membodohi diriku sendiri. Jasper menggelengkan kepalanya dan berdiri. Karena kita sudah memutuskan, maka John dan aku akan melakukan perjalanan ke perusahaanmu pada jam 8 pagi besok. Kita akan melakukan perdagangan di sana. Kai menjawab dengan semangat, oke. Kami akan mengikuti rencanamu. Jasper tersenyum dan menjabat tangan Kai sebelum dia berbalik untuk pergi. Senyum Kai terhenti saat pintu ruangan pribadi itu ditutup. Dia menghela napas dalam-dalam dan menghadap John, berkata, aku berdoa agar kau tidak menemukan seseorang untuk mengabaikanku. John di sini berharap bahwa Jasper adalah pria yang cakap. Lupakan kehilangan banyak uang, aku bahkan telah menyinggung Samuel, aku benar-benar akan kacau jika ini salah. John menepuk bahu Kai dan menjawab, jangan khawatir, selama dia mau melakukannya, aku belum pernah melihat pria itu kalah. Kai mengangguk. Aku harap kau benar. Pada saat Jasper kembali ke kamar pribadinya, makan malam hampir selesai, langit sudah gelap, dan sudah waktunya bagi semua orang untuk pulang. Keluarga Darrell bersikeras untuk pulang malam itu, jadi Jasper tidak memaksa mereka untuk menginap. Setelah memberikan beberapa kata tambahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, Jasper memanggil mereka taksi dan mengantar mereka langsung ke Provinsi Fight. Bab 536 John datang menjemput Jasper keesokan harinya, dan keduanya tiba di Ascendas Investment. Ascendas Investment menempati seluruh lantai atas gedung komersial biasa. Ascendas Investment milik Kai benar-benar terlihat profesional. Jasper memberitahu John sambil melirik wanita cantik di meja depan. John mengerucutkan bibirnya. Kai tidak suka diremehkan, jadi dia cenderung membuang-buang uangnya untuk formalitas seperti ini. Kai kemudian berjalan keluar dari kantornya untuk menyapa mereka berdua. Tuan Lain, John. Semuanya sudah siap, haruskah kita mulai? Jasper melirik waktu, menyadari bahwa saat ini pukul 7.40. Masih ada 20 menit lagi sampai pasar dibuka, jadi dia mengangguk dan mengikuti Kai ke kantornya. Di kantor, semua yang tidak perlu sudah disingkirkan. Yang tersisa hanyalah meja kantor besar dengan beberapa komputer di atasnya. Perangkat lunak yang sesuai telah diluncurkan. Apakah kau punya dana? Jasper duduk di depan komputer dan bertanya.
Kai segera menjawab, semua $800.000 ada di rekening. Jasper baru saja akan berbicara ketika pintu kantor ditendang terbuka dari luar dengan keras. Semua orang di ruangan yang sunyi itu tercengang, dan mata Jasper beralih untuk melihat seorang pria parubaya yang tampak menyeramkan memasuki ruangan. Samuel, Kai berteriak kaget. Samuel memasuki ruangan dan mengejek Kai. Tidak pernah mengira aku datang dan mencarimu sendiri, kan, Jones? Kai menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ini kantorku, apa yang kau lakukan di sini? Samuel hanya mencibir. Kau mengingkari janjimu dan sekarang aku harus membatalkan seluruh rencanaku. Tentu saja, aku meminta kompensasi darimu. Ditambah lagi, Samuel memelototi Jasper. Aku ingin tahu bantuan apa yang kau dapatkan di sini. Seseorang yang bahkan lebih baik dariku, hah? Seseorang yang membuatmu mengemis seperti anjing sialan, hah? Seorang pemuda, Kai, kau punya otak. Kau akan ditipu sebelum kau menyadarinya, bodoh. Samuel melirik Jasper sekali lagi dan berbalik untuk mencibir pada Kai. Jasper mengerutkan kening. Bisakah kau menyingkirkan orang yang tidak perlu, Kai? Ekspresi Samuel berubah saat dia menunjuk Jasper. Aku tidak peduli dari mana asalmu, bocah berandal, tapi aku akan membunuhmu jika kau berani membantu Kai hari ini. Jasper bersandar di kursi dan berbicara dengan penuh minat. Sekarang kau membuatku penasaran. Bagaimana tepatnya kau berencana untuk membunuhku? Samuel mencibir. Setidaknya bertanya-tanya sebelum kau mulai berbisnis di sini. Apa kau bahkan tahu siapa aku? Aku Samuel Ray. Beraninya kau mencuri bisnisku dariku. Ekspresi Kai menjadi geram. Samuel, kau telah memanfaatkan kebutuhanku akan bantuan, ingin mengambil komisi 30% terlepas dari apakah aku mendapat untung atau rugi. Karena aku sudah memutuskan untuk tidak bekerja denganmu, aku akan menghargai jika kau lebih sopan. Jasper akhirnya mengerti mengapa Samuel sangat marah. Dia berkata dengan tenang, komisi 30%. Apakah tanganmu terbuat dari emas, Tuan Ray? Mengapa biayanya tinggi sekali? Ekspresi Samuel menjadi geram. Apakah tidak ada yang pernah mengajarimu aturan, anak muda? Berapa banyak yang aku kenakan untuk komisi adalah masalahku. Tapi setidaknya kau harus mempertimbangkan keahlianmu sendiri sebelum berani mencuri klienku. Jasper memandang Samuel dengan penuh arti dan berbicara dengan tenang, aku mungkin tidak terlalu mampu, tapi aku pasti lebih terampil darimu. Bab 537, kau benar-benar punya keberanian untuk seorang pria muda. Samuel mencemooh klaim Jasper. Menurutmu berapa banyak yang bisa kau bantu untuk Jones dapatkan dengan dana $800.000, bocah? Jangan bicara besar jika kau tidak memiliki kemampuan untuk mendukungmu, kau harus membayar konsekuensi untuk menggertak. Jasper memandang Samuel dan tertawa kecil. Kau tampaknya sangat yakin bahwa aku tidak dapat membantu Kai mendapatkan kembali modalnya. Samuel mengejek dan menunjuk asbak dengan lebih dari 10 batang rokok di dalamnya. Aku akan memakan asbak jika kau bisa melakukannya. Jasper berbicara dengan tenang, aku tidak ingin kau memakan asbak ini. Berapa total kerugianmu bulan lalu, Kai? Kai menjawab dengan malu, di sana-sini, aku katakan total lebih dari 6 juta. Apakah kau ingin berjudi, Tuan Ray? Jasper sedikit menyipitkan matanya pada ekspresi geram Samuel. Kai rugi 6 juta dan aku memiliki sisa $800.000 dari modalnya di tangan. Jika aku berhasil mendapatkan kembali 6 juta ini untuknya hari ini, kau akan membayarku jumlah yang berhasil. Aku dapatkan, bagaimana dengan itu? Samuel tidak bisa menahan tawa. Kau pikir kau siapa, bocah? Apa kau pikir kau bisa memprediksi masa depan? Menghasilkan 6 juta dengan modal $800.000, apa aku terlihat seperti orang bodoh atau apa kau katakan kepadaku bahwa kau mencetak uang untuk mencari nafkah? Kau bahkan tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dan secepat itu dari mencetak uang. Jasper menjawab dengan tenang, berhenti memberiku semua omong kosong itu, semakin tidak mungkin, semakin ini menguntungkanmu, bukan? Samuel mencibir, baik, aku akan bertaruh kalau begitu. Tapi bagaimana jika kau tidak bisa melakukannya? Kalau begitu aku sendiri yang akan membayar 6 juta itu, jawab Jasper dengan tenang. Ekspresi Samuel berubah dingin saat dia menatap Jasper. Dari mana kau akan mendapatkan 6 juta itu? Bagaimana aku tahu bahwa kau tidak hanya berpura-pura kaya, ya? Jasper terdiam. Sejak reinkarnasinya,
Dia telah bertarung dengan ahli waris kaya dan melangkahi pengusaha kaya. Dia telah menerima ejekan dingin dan kata-kata kasar, tetapi tidak ada yang pernah menuduhnya berpura-pura kaya. Aku bisa bersumpah. John tiba-tiba berbicara. John menoleh ke Samuel dengan tenang. Sebagai wakil presiden cabang ICBS di kota Teva, aku dapat bersaksi bahwa Jasper mampu membayar 6 juta dolar Somer. Jika masalah muncul, kau dipersilakan untuk mengambil uang dariku. Apakah ini melegakanmu? Samuel mengerutkan bibirnya dengan jijik dan menjawab, sejak kapan kau memiliki suara dalam hal ini, Jackson? Kau hanya seseorang yang hidup dengan gaji. Aku bisa menjual seluruh keluargamu dan aku masih tidak akan menghasilkan banyak uang. Kau pikir kau siapa? John memerah karena malu. Aku masih memiliki cukup banyak kontak di sini di kota Teva. 6 juta bukanlah jumlah yang sulit untuk dipinjam mengingat statusku di sini. Jangan meremehkanku, Samuel Ray. Samuel mengejek dan menatap Jasper. Ini adalah orang-orang yang bergaul denganmu. Seberapa luar biasanya kau? Katakan apa yang kalian inginkan, tetapi kalian berpikir bahwa aku terlalu takut jika aku mengatakan tidak. Baiklah kalau begitu, kita akan bertaruh. Ini hanya 6 juta, aku akan menganggapnya sebagai tanda hormatmu kepadaku. Ekspresi John menjadi geram, dan dia hampir meminta Kay untuk melempar Samuel keluar dari pintu. Namun melihat bagaimana Jasper bertaruh dengan Samuel, dia tidak punya pilihan lain selain menekan amarahnya dan menyaksikan adegan itu terungkap. Ini sudah di luar kendali, John. Kay menyenggol John dan berbisik. John terkekeh dan balas berbisik, apa yang kau takutkan? Apa kau lupa bagaimana Jasper membuat dirinya terkenal dengan berjudi saat pertama kali kau bertemu dengannya di Royce Villa? Kay bingung sejenak, memikirkan kembali bagaimana Jasper membalikkan keadaan sebagai underdog dan menang dari Huff. Itu adalah awal dari ketenaran Jasper.